Shalom semua warga kerajaan. Berubahlah menurut pengertianmu, berubahlah karena pembaruan budimu, metamorfo. Ini ditunjukkan dalam kehidupan seorang raja yang gambaran raja Yesus yang kurang sempurna, itu David. Dalam 2 Samuel pasal 9, dia bertanya yang menimbulkan kegemparan, masih adakah orang tinggal daripada keluarga Saul? Aku menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan kalau ganti dinasti, dan kita di Indonesia baru saja, yaitu saudaraku, pergantian presiden. Tentu saja ada yang diterima, ada yang tidak dipakai. Itu selalu terjadi. Tetapi di dalam pergantian dinasti kerajaan, yang umum adalah keturunan raja harus dihabiskan sama sekali. Dan kita tahu bagaimana Laksamana Cheng Ho atau Cheng He itu bukan mengabarkan yaitu siar agama atau muhibah bisnis. Menurut keterangan kalau saya pergi ke China diberitahu sebetulnya dia mencari seorang anak raja dari keturunan raja yang dulu yang melarikan diri kemungkinan ke Kamboja atau ke Indonesia. Jadi dia kejar sampai di sini. Tetapi saudaraku, this is a new paradigm. Aku tidak menunjukkan hesed, kasih setia karena perjanjian. Karena David punya perjanjian darah dengan Jonathan. Dan kita tahu bagaimana semua keturunan daripada Saul itu habis, saudara. Terakhir kan Isboset. Masih ada karena Siba, seorang hamba daripada Mephiboset, hamba daripada Jonathan. Itu ada Mephiboset. Mephiboset itu menolak kehinaan. Kita harus punya pengharapan bahwa karena ada Roh Kudus kita bisa menolak kehinaan. Dan dia dalam keadaan lumpuh kakinya karena pada waktu melarikan diri dia terjatuh tertimpa oleh inang pengasuhnya dan kedua kakinya lumpuh. Kita tuh seperti Mephiboset yang tidak bisa menolong diri sendiri, bahkan tidak bisa melarikan diri. Tapi kita punya David di sorga, yaitu Tuhan Yesus. Nah, firman Allah mengatakan, aku menunjukkan kepadanya kasihku. Pada waktu dia bertanya, adakah di sini masih ada anak keturunan Saul? Saya percaya pada saat itu semua jenderal dan pasukan pengaman, pengawal daripada raja, mereka sudah menyandang pedangnya. Karena tujuannya biasanya raja yang lain itu membunuh sisa-sisanya. Tapi David menunjukkan ini yang namanya grace. Ini yang namanya anugerah. Hesed itu kasih karena perjanjian. Dan karena itulah kita melihat contoh yang jelas bagaimana bangsa Israel yang tercerai-berai itu bisa kembali ke negerinya. Karena janji Tuhan dalam Yeremia pasal 29. Aku tahu rencanaku mengenai kamu, rencana damai sejahtera. Karena itu mari kita tidak lagi berpikir agama. Kita tidak berpikir yaitu penghakiman salah benar, tetapi terimalah kasih karunia Tuhan, terimalah anugerah Tuhan. This is the power of the covenant. Dan perjanjian kita lebih kuat karena darah Yesus Sang Putra itu. Karena itu ketahuilah kita Mephiboset itu yang akan dibawa, yaitu diangkat anak oleh Raja Daud dalam hal ini King David. Tetapi kalau King David tidak bisa menyembuhkan kaki yang lumpuh itu, Raja Yesus mengangkat segala kelumpuhan dan kelemahan kita
Terimalah berkat hesed dari Tuhan Yesus. Haleluya warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita ada di tempat ini karena kita adalah orang-orang yang menang di dalam Dia. Amin. Kita datang di tempat ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Boleh menyembah Dia, Allah yang dahsyat dan ajaib dalam hidup setiap kita. Bawa seluruh hati kita, bawa seluruh hidup kita, mengucap syukur kepada Dia, sebab Dia Allah yang sungguh baik buat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang tidak pernah berakhir dalam hidup setiap kami. Kami ada di tempat ini satu tujuan, yaitu meninggikan Engkau, memuliakan namamu, nama yang berkuasa dan ajaib dalam hidup setiap kami. Kami menyerahkan ibadah dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang bertata di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
bersamamu. Sungguh indah diam di dalam hadirat-Mu, menikmati segala janji-Mu, menikmati segala anugerah-Mu. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau diam di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Terus diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu kami tidak pernah dikecewakan. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Engkau yang memuaskan hasrat setiap kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Sungguh kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Engkau ada buat setiap kami. Kami tahu ketika kami dekat kepadamu, Engkau mendekat kepada setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Allah yang ajaib dan dahsyat. Oh, kami terus menaruh harapan kami hanya kepadamu Tuhan, sebab kami di dalam Engkau tidak pernah dikecewakan. Engkau Allah yang setia, menepati setiap janji-Mu dalam hidup setiap kami. Oh, Hinara lama ya syantara lama ya sikiara lama ya se. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami. Bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur kepadamu, sebab tidak ada Tuhan yang seperti-Mu. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Nara lama ya syandara lama ya se. Segala lama ya syandara. Harapanku
menaruh harapan kami hanya kepada Yesus, Allah yang sungguh baik, Allah yang teramat baik dalam hidup setiap kami, Allah yang telah melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas Indonesia, atas kota kami Jember Tuhan, sehingga penduduk bangsa dan kota ini telah menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah. Kami tahu ada tangan Allah yang perkasa yang bernama Yesus yang telah melakukannya dan akan terus melakukannya sampai Indonesia, sampai Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk tanah yang sudah diberkati, terima kasih untuk udara yang sudah diberkati, air yang sudah diberkati, ekonomi yang sudah diberkati, pemerintahan yang sudah diberkati. Kami percaya Engkau terus memberkatinya sampai seluruh bangsa ini, seluruh penduduk kota ini boleh tahu bahwa hanya Yesus yang layak ditinggikan, hanya nama Yesus yang layak diagungkan, sebab hanya Dia yang sudah melakukannya untuk bangsa dan kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersepakat memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga Pastor Benny dan istri. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang sendiri memilih hamba-hamba-Mu, Engkau sendiri yang memperlengkapi setiap mereka, mengurapi setiap mereka secara khusus untuk boleh bekerja sama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang ajaib, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga lewat kehidupan dan pelayanan mereka semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah semakin diperluas, dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah dalam hidup setiap kami, yang siap meninggikan Dia lebih dahsyat. Sama-sama katakan lebih dahsyat. Rock Jember, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes. Sama-sama tepuk tangan buat Dia, Allah yang baik dalam hidup setiap kita. Hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan. Satu hal yang ku tahu,
Dia berkuasa atas hidup setiap kita. Mari tepuk tangan. Lebih dahsyat buat Raja di atas segala raja. Sukacita kita, amin. Seperti matahari yang tidak pernah terlambat bersinar, demikianlah janji Tuhan atas hidup setiap kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita, sebab Dia Allah yang setia menepati setiap janjinya, menggenapi seluruh firman-Nya atas hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami, ini hati kami. Terus kami percaya kepadamu, sebab benar-benar Engkau Tuhan yang layak dipercayai. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak
yang tiada pernah terlambat. Kau pengharapan kami, sumber sukacita kami, sumber pertolongan kami. Seperti Sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih. Mari kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami, melampaui daripada apa yang kami doakan, melampaui daripada apa yang dapat kami harapkan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kami tahu ini adalah undangan spesial yang daripada Tuhan. Kami akan mendapatkan satu hal yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas, perak, dan permata, dan segala kekayaan yang ada di dunia ini. Yaitu firman kebenaran-Mu Tuhan, yang akan menuntun setiap kehidupan kami. Tuntun kami, beritahu kami. Dan kami tahu Tuhan, bahwa firman-Mu akan berjalan di depan kami sebagai penerobos. Dan hari ini Tuhan hari spesial, di mana Tuhan, kami adalah pahlawan-pahlawan Kristus. Pahlawan-pahlawan bagi keluarga kami, pahlawan-pahlawan bagi kota kami, pahlawan-pahlawan bagi generasi selanjutnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan hari ini, sehingga Tuhan kami mendapatkan sesuatu yang berharga. Pulang kami akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Bahkan ketika kami menaikkan pujian tadi dan mendengar firman-Mu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kami ditolong oleh Tuhan, kami dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kiri, katakan saya siap dengar firman Tuhan. Wow, haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita saudara, wow. Haleluya. Hari ini hari spesial ya, tanggal 10 November. Dalam kalender nasional itu disebutkan Hari Pahlawan. Ya tepatnya kejadiannya kan di Surabaya saudara. Kita ini orang-orang yang cukup berbangga ya. Orang-orang Surabaya yang wilayah Jawa Timurnya itu banyak memunculkan pahlawan-pahlawan. Dan saya yakin saudara akan muncul pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Haleluya di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Nah saudara, hari ini saya beri judul begini saudara. Beyond a Hero. Apa artinya ini saudara? Melampaui dari seorang pahlawan. Saudara, berbicara tentang pahlawan itu, ya konotasi kita kan kalau kita lihat saudara, wah diajar dari SD, SMP, SMA, pahlawan-pahlawan nasional. Tapi jarang sekali saudara kita melihat ada pahlawan-pahlawan di daerah. Saya begitu masuk Bondowoso, masuk kota itu ada gerbang selamat memasuki kota Bondowoso, langsung ada taman makam pahlawan. Jadi di daerah-daerah pun saudara ada pahlawan-pahlawannya. Nah bagi saya pribadi saudara, pahlawan saya itu adalah ayah saya, ibu saya, amin. Karena apa saudara? Dia berjuang keras untuk saya, apalagi saudara, papa saya tuh tentara ya. Dia sudah almarhum, dia bukan hanya itu saja, dia juga anggota veteran saudara ya. Dia berperang 2 kali ke timur-timur, dapat bintang Seroja, kemudian saudara dihargai sebagai veteran atau pahlawan lokal di mana saya dilahirkan saudara. Nah saya pun akhirnya saudara mendapatkan privilege menjadi anggota Hipakat. Apa itu Hipakat? Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat. Ya saudara ya. Itu yang benar-benar saya menjiwai sekali bagaimana perjuangan seorang tentara, seorang pejuang saudara. Papa saya cerita bagaimana dia ketika berperang dengan Fretilin di sana timur-timur saudara. Itu kawan sebelahnya tertembak saudara ya. Dia lihat sendiri saudara. Dia merasa juga ketakutan dan memang situasi saudara waktu berperang itu benar-benar mencekam sekali ya. Siapa bilang saudara untuk menjadi pahlawan itu gampang.
Makanya hari ini saya mau bagikan kepada saudara, supaya kehidupan kita bukan hanya sekedar menjadi pahlawan-pahlawan seperti itu, tapi pahlawan-pahlawan yang berjuang lebih lagi, saudara. Nah, ada pepatah mengatakan lebih mudah merebut kemerdekaan daripada mempertahankan kemerdekaan. Karena di dalam mempertahankan kemerdekaan ada banyak orang tidak mau, saudara, hidupnya seperti pahlawan. Padahal kita Tuhan mau harus senantiasa bersikap berjaga-jaga, bersikap seperti seorang pahlawan, saudara. Nah, kita akan baca ayatnya dulu ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 32 dan selanjutnya. Ini ayat saya dapatkan, saudara. Saya baca ya buat saudara di sini saja. Dan apakah, Ibrani 11:32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan dan telah memukul mundur pasukan tentara asing. Ayat 35, ibu-ibu mereka telah ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Jadi waktu datang, saudara, itu berupa mayat, ya, berupa jenazah. Sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka apa, saudara? Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saudara, kalau baca dalam Ibrani pasal 11 itu berbicara tentang banyak orang-orang, saudara, yang disebut sebagai pahlawan-pahlawan iman. Abraham, Nuh, semuanya ada di sana, saudara. Juga Moses, Musa. Saudara yang kasihan Tuhan, mari kita lihat, saudara, bahwa kalau kita lihat mereka begitu menderita. Bukannya mereka tidak bisa hidup enak. Sebagai contoh ya, saudara, Musa itu dipungut oleh anak putri Firaun. Seharusnya dia pangeran, dia hidup enak. Tapi apa yang dikatakan Alkitab, dia rela menderita, dia rela meninggalkan kesenangan duniawi. Dia rela meninggalkan, saudara, segala kesukaan hidupnya. Untuk apa, saudara? Untuk Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan, ada banyak orang Kristen hari ini ya, buru-buru jadi pahlawan, saudara. Tidak disalami gembala aja udah ngambek. Buru-buru menderita, saudara, untuk Kristus. Baru enggak ditelepon jemaat, gembala aja, saudara. Itu udah, wah ini gembalanya enggak perhatian nih, enggak perhatian. Tapi di sini enggak ada ya. Yang ada di daerah-daerah pulau dekat-dekat Pulau Kangean sana, saudara, yang enggak ada penduduknya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana seorang pahlawan yang luar biasa itu. Saya yakin dan percaya, saudara, bahwa setiap kita, Tuhan mau kita adalah pahlawan-pahlawan. Pahlawan untuk Tuhan, saudara. Saya berada di Bondowoso, saya harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab, saudara. Dan saya katakan, saudara, kepada jemaat, bahwa saya mau memilih, saudara, untuk selalu seperti orang-orang ini, saudara. Rela menderita, berkorban dan lain sebagainya, saudara. Sebab kalau tidak ada yang berkorban bagi bangsa ini tidak merdeka. Betul tidak, saudara? Tidak ada yang mau menyerahkan nyawanya di depan senapan pasukan Belanda, Jepang, dan seterusnya, saudara. Tidak akan merdeka. Demikian juga, saudara, bagi kita orang-orang percaya, kalau tidak ada yang mau berkorban, saudara, Kristus tidak mau berkorban, saudara tidak diselamatkan. Saudara, mereka bukan kurangan kerjaan ya. Nanti kita akan lihat, saudara, bersama-sama bahwa mereka ini sebenarnya hatinya itu untuk Tuhan. Bahkan di sana, saudara, ada disebutkan, saudara, bahwa mereka akan mendapatkan upah, yaitu kebangkitan. Sebab mereka mengukur begini, saudara, hidup di dunia ini dengan hidup yang akan datang, itu jauh lebih enak hidup yang akan datang. Ada banyak orang memilih hidup enak hari ini, saudara, tanpa mementingkan ada kebangkitan setelah kematian. Nah, setelah kematian ini ada kebangkitan yang membuat hidup kita, saudara, jauh lebih luar biasa lagi. Pertanyaannya begini, saudara,
Apakah saudara mau hidup enak di dunia ini? Ya, karena ada banyak orang saudara yang mengatakan, wah ke gereja enggak apa-apa gitu saudara ya. Yang penting kan saya sudah dengar online dan lain sebagainya. Saudara silakan, monggo. Mau hidup enak saudara silakan. Tapi mari kita lihat saudara. Pahlawan-pahlawan iman ini saudara. Mereka memilih untuk mati, dilempari, digergaji, dibunuh saudara. Haleluya. Mari kita lihat dulu saudara. Pengertian pahlawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita punya pahlawan yang sangat-sangat terkenal saudara di negeri kita. Bung Karno dan Bung Hatta. Haleluya. Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan itu adalah orang yang menonjol karena keberanian, pengorbanan dalam membela kebenaran. Pahlawan juga bisa diartikan sebagai pejuang yang gagah berani. Haleluya. Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang gagah berani. Amin. Orang-orang yang mau stand firm saudara di atas kebenaran firman Tuhan. Yang mau datang ibadah ya. Sekalipun orang lain enak-enakan sana di luar sana. Yang mau melayani saudara. Sekalipun orang di luar sana memilih hidupnya saudara. Suka-sukanya sendiri. Banyak yang seperti itu saudara. Nah saudara selanjutnya kita akan lihat. Bagaimana pahlawan itu juga berbicara begini. Pahlawan berjuang untuk menjaga, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan sendiri. Dalam membela kebenaran, pahlawan rela berkorban tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawanya. Haleluya. Saudara saya cek, saya catat saudara dan saya teliti di Alkitab saudara. Banyak pahlawan-pahlawan iman tercatat di sana. Ya. Bahkan tadi disebut, kalau disebutkan banyak, tidak cukup kitab itu saudara yang mencatat. Dan saya berdoa juga saudara, saudara adalah pahlawan-pahlawan bagi keluarga saudara. Amin. Bagi adik-adik, bagi koko-koko saudara, bagi orang tua yang belum mengenal Tuhan. Tujuannya cuma satu saudara, supaya mereka diselamatkan. Amin. Supaya mereka mengenal kebenaran saudara. Supaya mereka percaya, saya berdoa begini saudara, ketika saudara datang setia ibadah, orang lain melihat, orang ini lagi ada pergumulan ya. Orang ini lagi ada persoalan ya. Dia kok rajin banget ibadah. Itu saudara sudah berarti begini. Mementingkan kepentingan orang lain saudara. Banyak persoalan dihadapi. Baik dalam rumah tangga, bisnis, dalam pelayanan saudara. Itu pasti ada. Tapi persoalannya begini. Seorang pahlawan dia tidak memusingkan hal-hal itu. Dia harus memberi contoh bagi orang lain saudara. Supaya dia menjadi teladan bagi orang lain. Saya pernah bagikan saudara dalam sebuah firman bahwa kita paling efektif itu sebenarnya begini, menginjil dengan cara keteladanan. Ya, kemarin saudara, wah salah seorang pekerja khotbahnya luar biasa saudara, wah tentang new paradigm, saudara ya, wah keren banget. Saya bilang begini saudara, dari new paradigm mengkonversikan ke tindakan itu tidak gampang. Mengampuni. Bisa ngomongnya saudara, tapi begitu ada prakteknya, begitu saudara dia mengalaminya, wah langsung ngamuk-ngamuk saudara, mencak-mencak saudara, marah-marah saudara, over marahnya lagi saudara ya. Katanya new paradigm, ya saudara ya, paradigma baru, tidak gampang saudara. Makanya Tuhan mau kita sampai kepada tindakannya, yaitu saudara paradigma baru. Itu harus dikonversikan dengan tindakan, itu luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah sebagai contoh saudara, kenapa saya berikan contoh beyond a hero. Ya, kita baca Amsal pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi apa saudara? Melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi intinya begini, ketika saudara menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, ya, saudara adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Pahlawan-pahlawan yang memberi dampak kepada orang lain. Ya, saudara saya berdoa ketika saudara mendengar ini, saudara nyantol, ya, bahwa hidup ini harus punya konsep firman Tuhan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri, ya. Saudara, saya berapa kali saudara, karena jemaat kami bertambah, ada teman-teman saudara yang sekarang ini lagi giat-giatnya ya, cari jiwa saudara ya. Dan dia bukan orang yang pengangguran, tidak saudara. Dia punya pabrik ya, dia punya usaha saudara. Tapi dia ketika ada orang yang mengalami kesusahan, dia selalu pertemukan dengan saya.
Dia bilang begini, kamu ini persoalanmu masih kecil loh bro, dia bilang gitu. Masih kecil, sudahlah. Kamu lihat Pak Herman, wah apalagi nih. Dia datang dari Batam ke Bondowoso itu persoalan saudara, pergumulan. Loh jangan gitu bro, enggak ini Pak saya harus ceritakan supaya dia sadar. Bahwa gembalanya menurut dia itu sudah mengabaikan kepentingan pribadi. Saudara saya di Batam ada usaha saudara, tapi saya bisa tinggalkan. Saya gembala di sana, saya bisa tinggalkan karena apa? Ada sesuatu yang harus saya kerjakan di kota tetangga saudara yaitu Bondowoso. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan bekerja di sana, di kota ini saudara. Ya, setiap hari itu ada aja jiwa baru saudara. Padahal Bondowoso saya pelajari karakteristiknya saudara, kalau ada susah banget untuk mendapatkan jiwa baru. Ya siapa yang pernah tinggal Bondowoso pasti tahu saudara ya. Ya begitulah keadaannya saudara. Jadi akan sangat-sangat susah. Tetapi saudara, saya mau bongkar semuanya itu saudara. Saya tidak mau terkungkung dengan statement-statement seperti itu. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan ada di tengah-tengah gereja saudara. Hadiratnya ada di sana. Kami juga baru kemarin membaptis 7 orang. Tahu enggak saudara, orang yang kami baptis itu ketika kami kasih tahu kepada temannya yang juga belum bertobat. Masa sih dia bertobat? Masa sih dia dibaptis? Enggak mungkin loh, buktinya ada, fotonya ada saya bilang. Aneh dia bilang saudara. Ada seorang perwira polisi waktu saya ngomong, ini orang penjahat kelas besar Pak. Enggak mungkin, tapi dia bisa dibaptis saudara. Haleluya. Berapa waktu lalu kami pelayanan penjara, keluar dia dari penjara, datang ke gereja saudara. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara harus ada yang mau berkorban. Nah saya akan bagikan saudara karakteristik daripada pahlawan menurut firman Tuhan ya. Dan saya bagikan beberapa hal, 3 hal ya di sini ya. Yang pertama begini saudara, sungguh-sungguh berkorban. Katakan bersama saya, sungguh-sungguh berkorban. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Orang saudara kalau sudah mau mengorbankan dirinya untuk mati saudara, itu berarti dia sudah mengeluarkan satu statement harga mati. Dan dia saudara bersungguh-sungguh untuk berkorban. Adakah orang-orang saudara punya statement seperti ini di tempat ini? Saudara beda kota, beda negara, beda penganiayaan yang terjadi saudara. Kita bersyukur saudara. Saya bilang gini kepada jemaat, kita belum mengalami penganiayaan seperti itu loh. Masa kita yang sudah hidup makmur, hidup enak saudara, doa aja enggak mau. Mau melayani aja saudara, lihat siapa yang melayani, masih berpikir seperti itu saudara. Padahal saudara ini akhir zaman loh saudara ya. Saudara ingat baik-baik yang terjadi di Timur Tengah, eskalasi sana. Ini menandakan kita sudah di ujungnya akhir zaman saudara. Kita ada di tengah-tengah di akhir zaman ini. Jadi bukan saatnya lagi saudara kita manja-manja gitu ya. Bukan saatnya lagi saudara, wah kita lengah, santai-santai. Tidak ada waktu lagi sebenarnya saudara. Tidak ada waktu lagi. Saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini akan punya hati untuk selalu berkorban dengan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan dengan sungguh-sungguh? Karena ada yang tidak sungguh-sungguh. Kami saudara di Bondowoso bukan berarti tanpa persoalan ya jemaat. Begitu melayani ada persoalan saudara ya. Tiba-tiba saja gitu ya. Enggak, akhirnya begini saudara. Saya enggak mau melayani Pak. Loh, saya bahkan dituntut begini saudara. Kalau dia enggak keluar pelayanan, saya yang keluar. Kalau dia ada di sana, saya enggak mau melayani. Saya dibilang gembala enggak bisa digitukan. Enggak boleh saya bilang. Enggak, saya pokoknya enggak mau. Waduh saudara ngeri sekali ya. Saya disuruh memilih saudara. Saya biarkan dulu apa adanya yang terjadi saudara. Karena apa? Hidup itu pilihan. Ya, gara-gara beda pendapat, ada dia melayani, dia mau mundur. Kalau dia enggak diturunkan, dia baru mau melayani. Wah, ini kan namanya korban yang bersyarat. Di sini enggak ada ya Pak ya. Sini semuanya baik-baik ya. Apalagi Lumajang. Saudara kasihan Tuhan, ayo kita berkorban sungguh-sungguh.
Orang yang berkorban sungguh-sungguh tuh sampai rela mati. Tergores dikit tuh biasa, saudara ya. Tersakiti perasaan biasa, saudara. Baru perasaan aja, belum mati. Saudara, Alkitab pernah katakan bahwa kita mungkin tidak perlu menderita mati seperti Kristus. Karena dia sudah melakukan buat kita. Tapi ada daerah-daerah tertentu, saudara, di Timur Tengah sana. Mereka dipenggal kepalanya. Ditembak, saudara. Bertubi-tubi dalam sebuah kampung. Itu mereka alami, saudara. Kita buru-buru, saudara. Keringat, capek-capek, saudara. Masalah kecil saja, saudara, sudah tidak mau melayani. Itu kan aneh bin ajaib ya. Ayo, hari ini saudara, bersungguh-sungguhlah engkau berkorban. Karena berkorban begini, engkau pasti disakiti. Datang ke gereja engkau pasti disakiti. Pasti merasa sakit. Kalau kita katakan saya berkorban tapi saudara belum merasa sakit, itu namanya belum berkorban, saudara ya. Pasti, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga sama, saudara. Ya, wah bolak-balik, saudara ya. Rasanya pengen marah tuh, pengen balas. Hati ini rasanya, wah apalagi dengar latar belakang, saudara. Wah, kalau yang gini-gini ini sudah habis nih gitu, saudara ya. Tapi saudara, Tuhan tolong Tuhan. Saya harus bisa mengampuni. Itu namanya berkorban, saudara. Demi orang lain, demi musuh kita juga. Demi orang-orang sekeliling kita, demi anak-anak kita. Haleluya. Saudara, kita perlu untuk berkorban dengan sungguh-sungguh. Matius pasal 5 ayat 39 mulai saya bacakan buat saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, jangan menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, saudara, ini adalah contoh-contoh yang Yesus bagikan dalam rangkaiannya sampai puncak pengorbanannya, yaitu kematiannya. Kalau Yesus gagal di sini, saudara, maka dia tidak akan mau rela mati. Jadi step by step, saudara, hal-hal terkecil pun saudara dia harus mau rela berkorban. Ya, saudara disuruh datang jam 5, datanglah setengah 5. Gitu ibaratnya, saudara ya. Datang jam 8, datanglah setengah 8, saudara. Dan itu akan berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi keluarga, bahkan anak-anak kita. Saya punya anak, saudara, hari ini yang cewek itu sudah, dia selalu kasih kabar, "Pak, aku ini sudah WL di ibadah raya." Wah, saya senang sekali. Step by step, saudara ya. Dan dia ngikuti papanya, saudara. Ya, anak saya yang di Jakarta juga, saudara, sama. Dalam masa-masa sulit dia, saudara, dia selalu mau berbuat baik dalam kehidupannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia karena apa? Dia melihat contoh orang tua. Nah, saudara, saya bersyukur, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mau sungguh-sungguh berkorban. Siapa di sini, saudara, hari ini merasa atau ketika saudara datang itu ada pergumulan, datang enggak ya, datang enggak, aduh capek nih dan seterusnya. Saudara, orang yang mau berkorban ketika dia mendengar tentang doa, ibadah, komsel atau apapun, saudara, dia pasti berapi-api, dia pasti menyala-nyala, saudara, menyala abangku. Wow, haleluya. Ayo saudara, jangan punya mental pengecut atau mental loser, orang-orang yang kalah. Miliki mental pahlawan, saudara. Seperti tadi saya bilang, saudara, seorang yang berperang di medan perang itu bukan sesuatu yang mudah, saudara. Tapi ketika dia sudah terjun di sana, saudara, dia tidak akan pantang mundur. Kalau dia mundur, saudara, dia pasti dipecat daripada kesatuannya. Taruhannya cuma satu, mati atau hidup. Saudara, ketika saudara sudah terjun dalam pelayanan, ketika saudara sudah mencintai dan menjadi anak-anak Tuhan, saudara sudah ada dalam lingkungan itu. Tinggal saudara sekarang menyelesaikan dengan baik. Persoalannya begini, apakah saudara mau menyelesaikan dengan baik atau tidak? Haleluya. Senyum dong. Haleluya. Saudara, ayo sungguh-sungguhlah berkorban. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah ya. Ya, jangan bersyarat juga, jangan, saudara. Kita mau lakukan sungguh-sungguh buat Tuhan. Nah, yang kedua, saudara,
lebih mementingkan orang lain. Ini beyond a hero, melampaui dari seorang pahlawan. 1 Yohanes 3:16 saya bacakan buat saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun apa saudara? Wajib ya menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tuhan mau saudara ketika saudara melakukan pelayanan itu, ibadah itu sendiri, saudara juga memandang orang-orang di sekeliling saudara. Juga memandang kepada generasi berikutnya saudara. Saudara, generasi kita ini saudara, seperti Pak Arifin dibilang dia tidak setuju dengan dikatakan generasi stroberi. Kelihatannya saudara di luar kuat, cantik, menarik, tapi begitu dipencet saudara seperti stroberi. Lemah banget saudara. Di sini tidak boleh ya ada itu. Kenapa saudara? Di sini semuanya kuat. Ya, ada tekanan, ada tantangan, ada himpitan. Tetap kuat saudara dalam Tuhan, baik melayani, baik ibadah dan lain sebagainya saudara. Nah saudara wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Apa yang saudara lakukan di tempat ini itu akan berdampak bagi generasi kita. Ya, akan berdampak bagi juga kalau saya sebagai pemimpin saudara, itu akan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Saya pernah keluarkan statement begini saudara di gereja. Kami bangun doa fajar saudara, ya, sehingga kami mau bangun hadirat Tuhan saudara melalui doa ini. Dan fluktuatif saudara, naik turun, kadang ada yang ikut. Tapi puji Tuhan ada beberapa saudara yang menangkap visi, yang menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Yang Tuhan taruh dalam hati saya saudara, yaitu doa fajar. Ada yang menangkap, ada yang enggak saudara. Nah saudara, saya keluarkan statement begini. Sekalipun tidak ada yang mau berdoa, saya akan tetap berdoa. Saya akan tetap datang. Hujan badai saya tetap datang. Saudara, apa yang saya lakukan, bahwa saya tidak terinspirasi dengan hamba-hamba Tuhan yang besar-besar saudara ya. Saya cuma satu saudara, sederhana. Terinspirasi dengan hamba-hamba Tuhan yang di desa saudara. Ya, apa sih yang mereka lakukan dan sehingga mereka memilih untuk pelayanan di desa saudara. Di garis depan, di pedalaman saudara, mereka kekurangan. Coba saya bandingkan, saya ditempatkan di sana. Pertanyaan begini, mau enggak saya ada di tempat itu? Belum tentu saudara. Tapi dengan cara itu saudara, Tuhan menggugah hati saya. Saya sih masa enggak mau berkorban buat gereja ini. Enggak mau menanam sesuatu yang baik buat gereja ini saudara. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan peduli. Tuhan jawab setiap doa-doa kami. Saudara, ada banyak hal seperti tadi saya katakan. Ada doa-doa kita yang kita doakan, Tuhan akan jawab melampaui daripada yang kita doakan. Saudara. Doa saya cukup sederhana, Tuhan tambahkan jiwa. Tuhan, saya mau semuanya akan banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan dilakukan. Kemarin saudara beberapa waktu lalu jemaat yang dari Situbondo itu saudara, jemaat baru saudara, datang tiba-tiba saja. Pak, tolong doakan saya. Mereka bukan kaleng-kaleng saudara ya. Itu punya banyak usaha di Bondowoso. Kami layani saudara. Wih, dia senang sekali. Dan berikutnya saudara, saya kunjungi ke Situbondo saudara. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya berubah. Wajahnya cerah, secerah-cerahnya saudara. Sehat lagi, memang dia lagi sakit. Suaminya lagi lumpuh. Dulu enggak bisa ngomong, sekarang sudah mulai banyak bicara saudara. Dan waktu kami datang sana, dia senang sekali. Ayo Pak, kita doa, ayo doa. Nah saudara, di tempat itu ternyata begini saudara. Bukan hanya keluarganya saja yang diundang. Dia undang tetangganya saudara. Sampai akhirnya jadi seperti persekutuan doa. Dan berikutnya dia bilang gini, Pak nanti datang saya akan bawa teman-teman saya Pak untuk ibadah di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara yang kasihan Tuhan, ayo saudara kita tanam sesuatu. Saya percaya saudara apa yang saya lakukan tidak jauh lebih baik dari hamba-hamba Tuhan lain. Tapi saya ukurkan saudara bagaimana saya bangun sesuatu di kota Bondowoso yang sesulit itu saudara ya. Saya mau saudara supaya ada perubahan, ada pergerakan. Masih banyak kesaksian saudara. Kami butuh dana. Gereja saudara, pergumulan kami kan masih masuk gang ya. Ya, Pak Gideon pernah ke sana. Bu Pube belum ya? Sekali-sekali masuk gang. Waduh, rasanya ini gereja kok enggak punya daya tarik.
Masuk gang saudara. Ternyata bukan soal tempat, tapi siapa yang berada di gereja kita. Kalau ada hadirat Tuhan, orang pada berdatangan. Kami sedang bergumul doa saudara untuk ruko di depan dibeli. Bahkan rumah yang di belakang dibeli. Uangnya dari mana? Enggak tahu saudara. Tiba-tiba saja saudara kami dapat berkat. Ada dulu jemaat dulu saudara. Dia ya ceritanya panjang lah ya saudara. Tiba-tiba bilang gini, Pak GBI Rock Bondowoso itu punya aset Pak, punya tanah Pak. Masa sih saya bilang gitu. Iya Pak saya yang kasih dia bilang gitu. Adanya di Banyuwangi saudara. Terus saya mau jual Pak karena dia ada tanah sebelahnya. Kami mau jual Pak dan sekalian sama tanah itu. Saudara singkat cerita dalam pergumulan itu saudara karena sertifikat itu ada di Denpasar. Ya, saya baru tahu juga, oh ini rupanya aset GBI Rock. Dan singkat cerita itu diurus saudara. Sekarang sertifikatnya sudah ada di tangan yang memberi orang Bondowoso. Saya sudah terima fotokopinya dan itu bisa dijual saudara. Aset kita. Jumlahnya saya enggak mau kasih tahu ya. Karena belum tahu berapa saudara. Tapi untuk pekerjaan Tuhan saudara, ini dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, ada banyak hal-hal yang Tuhan lakukan saudara. Ketika kita mulai berpikir begini, ayo kita pentingkan orang lain. Ya, mementingkan kerajaan Allah saudara, ya. Saudara, ada kemarin saya sempat nonton ya sebuah khotbah ya kalau nggak salah saudara. Saudara, kita ini hadir di tempat ini untuk sesuatu hal yang nilainya luar biasa, yaitu nilai kerajaan Allah. Lebih dari sekedar bisnis saudara, lebih dari sekedar kepentingan-kepentingan sesaat saudara, healing lah, apalah saudara. Karena ini berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan kekal. Ya. Dan pastikan saudara ketika saudara mementingkan kerajaan Allah, Tuhan itu sanggup memberkati kita saudara dengan luar biasa. Apa yang saudara tidak bayangkan itu yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Saudara, saya yakin dan percaya saudara, ini hanya bukan berlaku di pelayanan saja, di pekerjaan saudara. Amin. Di rumah tangga saudara, di bisnis saudara. Tuhan akan lakukan hal-hal yang sama. Ketika saudara mementingkan kerajaan Allah. Oke, Filipi 2 ayat. Filipi 2 ayat berapa ini? Saya lupa ya, maaf. Nanti cari sendiri ya. Kehapus saudara ayatnya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap apa saudara? Yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya garis bawahi lagi ketika saudara melakukan firman Tuhan. Itu artinya begini, saudara sedang bertindak melampaui seorang pahlawan. Nah, jadi saudara ketika saudara menganggap orang lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara adalah seorang pahlawan bagi orang itu. Saya ada kepentingan, saya ada keperluan. Tapi ketika saudara mau berdoa bagi orang lain, mau untuk berkorban bagi orang lain, maka saudara adalah orang yang luar biasa. Saudara. Saya bersyukur saudara, ada banyak orang yang begitu saya doakan, saya tolong, saya temani, saya layani konseling saudara. Ada banyak yang dipulihkan hidupnya. Dan saya tidak bilang begini saudara, wah dia itu tidak tahu berterima kasih, udah sukses, udah berhasil, saya dilupakan. Saya tidak bilang begitu saudara. Saya cuma satu, saya cuma menolong. Saya membantu dia. Tapi jangan salah saudara. Ada orang-orang yang tahu juga berbalas budi. Saya mengalaminya saudara. Saya menolong seseorang. Kemudian orang lain tidak menolong. Saya tolong dia. Waktu itu ceritanya begini, masih ada waktu ya. Dia kerjaannya antar jemput. Ya, antar jemput anak-anak sekolah, saudara. Satu kali mobilnya rusak, ini ada di Batam, saudara. Dan saya waktu itu dipercaya mobil juga, saudara. Mobil yang model sama, antar jemput. Nah, satu kali mobilnya rusak, dia minta tolong, saudara, kepada teman saya satunya. Aduh tolonglah, orang tua sudah jalannya jauh, kurang lebih 3 kilo datang ke rumahnya. Dan kemudian minta tolong, enggak ditolong, saudara. Terus orang ini juga dibiarkan jalan kaki, balik, saudara. Saya bilang ini kasihan banget orang tua. Nah kemudian apa yang terjadi, dia datang ke saya saudara. Pak Herman, orang sudah agak usia, tolong Pak,
saya pinjam mobil. Waktu saya dengar itu saudara, Bapak perlunya apa? Bapak kenapa kok minta tolong pinjam mobil? Mobil saya rusak Pak, saya enggak bisa makan nanti. Karena apa? Saya harus antar jemput anak-anak. Juga nanti akan untuk kelangsungan usaha saya. Kalau saya enggak jemput lagi saya sudah tidak dipercaya. Saya bilang begini, sudah enggak usah banyak bicara Pak. Pakai mobil itu ambil, saya naik motor Pak. Saya ke gereja, pakai Pak mobilnya. Mau seminggu berapapun sampai mobil Bapak selesai, pakai saya bilang gitu. Dia senang sekali saudara. Dan dia saudara sampai sekarang dia ingat itu saudara. Saya sering kali ditelepon saudara. Dia sekarang tinggal di daerah Sentul saudara. Saya lihat dia video call rumahnya mewah banget saudara ya. Beda sama yang dulu. Sukses anaknya saudara. Ada yang nikah sama orang Jepang. Anaknya ke Swiss saudara. Jadi wah dia liatin Pak, ini puji Tuhan Pak. Saya cuma satu hal yang ingat dari Pak Herman. Apa itu? Waktu Bapak nolong saya dan teman Bapak enggak nolong saya. Saya saudara bangun rumah saudara di Batam. Itu dia, Pak perlu apa? Saya ngisi Pak. Pelayanan saya di sini masih di kontak Pak, perlu apa? Saya isi. Dan seterusnya saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita mengutamakan orang lain saudara, maka percayalah saudara adalah pahlawan bagi orang itu. Saya saudara waktu nolong dia tuh nangis juga. Ini orang tua kok ada orang yang tega-tega enggak mau nolong saudara. Ya memang ada perlu saudara. Apa sih susahnya saudara naik motor dengan naik mobil? Saya kemarin bilang sama teman saudara, saya tuh pengen sekali-sekali saya naik motor. Hujan-hujanan, basah-basah, saya kangen saya bilang gitu ya. Rasanya naik mantel jas hujan itu seneng rasanya. Ada aura yang berbeda gitu saudara. Saya senang saudara ya. Apa sih bedanya saudara? Saya rasa sama saja. Bahkan saya lebih senang naik motor gitu saudara ya. Nah saudara ayo. Jadilah pahlawan yang mementingkan orang lain saudara. Sehingga orang itu bertobat, saudara jadi berkat. Dan dia akan memberitakan begini. Itu loh cari hamba Tuhan Pak Herman. Saya di Bondowoso saudara, orang mau doakan bukan cari pastor, maaf. Kalau ada yang Katolik. Karena saya banyak doakan orang-orang seperti itu saudara. Dari jemaat lain. Saya doakan Pak, tolong Pak saya mau ke Pineng berangkat Pak. Doakan saya doakan saudara. Bukan jemaat, enggak masalah saya bilang saudara. Karena dia tahu saudara, apa yang Tuhan lakukan dengan kehidupan saya. Bahkan saudara sekarang tersiar ya, kalau saudara mungkin sempat dengar ya. Ada Eko di tempat ini, adiknya Bondowoso ya, haleluya. Kami ini saudara jadi bahan pembicaraan bukan yang negatif ya. Yang positif. Wah GBI Rock Bondowoso ini gini katanya saudara ya. Terus banyak orang pindah katanya. Saya bilang bukan pindah. Itu sampai ada satu orang yang membela saya saudara. Dia orang pemilik Ijen View ya. Akhirnya kenal saudara. Bahkan ponakannya sudah jadi jemaat kami. Itu enggak kaleng-kaleng saudara ya. Sultannya Bondowoso ya. Jadi jemaat kami ponakannya. Minggu depan kami nikahkan. Nah saudara dia bilang gini. Pak bagi saya Pak Herman. Orang mau pindah. Kalau dia suka dia pasti nyantol. Kalau enggak suka ya pasti dia balik. Saya bilang ini luar biasa. Saya bukan bilang saya lebih baik, tidak. Saya bilang ini semua karena Tuhan. Ada hadirat Tuhan di dalam. Ada kaki Dian di dalamnya saudara. Sampai dia ngomong statement, aku juga pengen masuk GBI Rock. Padahal dia tidak pernah ke gereja saudara. Itu baru statement biasa saudara. Cuma ya saya berdoa terus saudara supaya keluarga ini diselamatkan juga oleh Tuhan. Haleluya. Nah yang terakhir, waktu saya 8 menit lagi. Nah Efesus pasal 2 ayat 10. Bentar ya. Nah yang ketiga, tidak berhenti berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu apa saudara, berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara ada banyak orang saudara bahwa capek berbuat baik Pak. Capek Pak ngampuni Pak. Capek terus menerus Pak, yang mau disuruh-suruh, yang lain Pak kok enak. Saudara ayolah kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik, jangan stop saudara. Sebab begini saudara, ketika kita menjadi orang percaya, hati Tuhan itu ada dalam hati kita. Bayangkan begini saudara, kalau Yesus berhenti berbuat baik saudara, dia sudah ngambek, ngambul saudara.
dia sudah mutung, kecewa saudara. Kalau dia berhenti berbuat baik. Tapi dia terus berbuat baik. Hatinya saudara dijelekkan, dianiaya, dihina, tetap aja keluar yang baik. Digosipkan saudara, tetap dia memberkati saudara. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Terus berbuat baik saudara. Di sini tidak ada jemaat seperti itu ya. Bondowoso banyak saudara ya. Atau tempat-tempat lain. Tapi Bondowoso sudah bertobat semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, ayo jangan jemu-jemu berbuat baik. Saya bacakan ini sudah populer dan sering dibagikan ya. Mengenai ergon ya, pekerjaan baik. Efesus 2:10 saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan oleh Allah untuk berbuat baik. Saudara tidak dianggap, diremehkan, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Harusnya yang muncul perbuatan baik terus saudara. Dijahatin orang tetap tersenyum. Amin. Itu pahlawan saudara. Saudara mulai marah dengan saya ya. Bapak sih belum tahu masalah saya. Saudara ketika saya datang ke seorang jemaat yang kayaknya tidak ada masalah. Anteng saudara, diam dia. Begitu saya datang saudara ke rumahnya. Kemudian saya sharing, saya cerita, saya ketemu mamahnya. Kemudian diajak saya makan saudara. Makannya enak, sate saudara. Terus di tempat makan itu dia cerita begini saudara. Pak Herman tahu enggak saya ada masalah. Loh masa sih? Kelihatannya Koko ini santai-santai aja, adem-adem aja. Dia cerita saudara, saya ada masalah benar. A, B, C saja, sampai Z saudara. Saya bilang masalahmu berat banget loh ya. Terus saya bandingkan begini saudara. Ada orang yang punya masalah kecil banget saudara. Itu sudah marahnya banget, ngambek, ngambul saudara. Aduh udah kecewa banget, marah-marah saudara. Terus saya bilang begini saudara, saudara jangan lihat yang berdiri di depan ini tidak ada masalah loh saudara. Sehingga bapak gampang aja ngomong, saya ini loh pak masalah berat banget loh pak, gampang memang kalau ngomong saudara. Ada saudara yang seperti itu. Tapi jangan salah saudara, orang-orang di sekeliling melihat tetanggamu yang matanya, wajahnya itu pasti ada masalah, pasti ya. Ingat saudara masalah itu pasti ada ya. Saudara ngoek aja itu udah nangis itu masalah saudara ya. Ada melihat bayi nangis tertawa hahaha gitu enggak ada ya. Ngoek langsung hahaha senyum. Enggak, diawali dengan penderitaan, diawali dengan tangisan. Ujung hidupnya pun saudara diakhiri dengan tangisan. Itu artinya ketika kita hidup di dunia pasti ada masalah, pasti ada pergumulannya. Nah Tuhan mau kita selalu mengeluarkan hal-hal yang baik saudara. Haleluya. Tuhan mau kita selalu dalam hidup kita. Sehingga begini, ini akan menjadi cermin. Saya puji Tuhan saudara, anak saya ketika hadapi masalah. Pak, aku sudah disinggung hal-hal pribadi dengan bosku. Dia bilang, tetap kamu ngampuni. Tetap doakan dia. Saya enggak bilang, siapa itu yang bilang? Mana bosmu? Kasih nomor teleponnya, saya marahin dia. Enggak, saya ajarkan ke anak saya. Sebab papahnya pun pernah mengalami hal yang sama. Saudara. Tapi hari ini Tuhan mengangkat saudara. Dia dulu skopnya lingkup DKI ibu kota saudara. Sekarang sudah seluruh Indonesia. Sudah beberapa kota saudara. Dia sudah pergi ke kota-kota besar di Indonesia untuk ngurus pekerjaannya. Saudara. Ayo saudara, tetap keluarkan hal yang baik. Amin. Jangan sampai begini saudara, ini kayaknya baik, tapi begitu hadapi masalah langsung marah-marah gitu saudara ya. Marah-marah bukan berarti tidak boleh ya, marah boleh tapi marah-marah tidak boleh gitu ya. Artinya sampai sakit hati, sampai keluar kata-kata kotor dan lain sebagainya. Nah saudara ayo kita teruslah berbuat baik, amin. Ada upahnya, amin. Ada pahalanya saudara, ada dampak yang luar biasa. Yesus saudara kalau dia berhenti berbuat baik kita tidak diselamatkan. Tujuan ayat-ayat yang saya bagikan tadi atau poin-poin yang saya bagikan itu adalah bertalian satu dengan yang lain. Dan pastikan saudara adalah seorang pahlawan, yaitu sungguh-sungguh berkorban. Saya minta pemain musik ke depan,
lebih mementingkan orang lain dan tidak berhenti berbuat baik. Ayat yang terakhir saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini sama-sama. Yoel 3 ayat 10 ya. Yoel 3 ayat 10. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Saudara, makna dari ayat ini, tepuk tangannya jangan diputus dulu ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi saudara, mungkin seorang petani ya, seorang yang biasa-biasa seperti ilustrasi ini saudara. Kemudian saudara juga mungkin orang-orang yang tidak dipandang. Tapi saudara bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kau pegang hari ini. Mungkin kau sebagai orang tua, jadilah imam yang baik. Engkau ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik bagi anak-anakmu, berkat. Engkau seorang pemimpin dalam perusahaan, jadilah berkat buat mereka. Dan kau adalah pahlawan bagi Tuhan. Haleluya. Kita pujikan lagu sukacita tadi ya. Kau 1, 2, 3 ya. Saya suka lagu itu saudara. Sekali-sekali kita gembira ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tadi saya lihat jogetnya Bu Pube keren banget ya. Haleluya. Saya suka nyanyi saudara ya. Mari tepuk tangan semuanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang bisa joget-joget dong. Jangan jaim saudara ya. Haleluya. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh ya, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamamu. Kau membuat haleluya, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu semuanya, kanan kiri ke depan. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, sukacita Tuhan. Pahlawan-pahlawan Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu susah, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamamu. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri semuanya. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Penyanyi bergembira, sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat. kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Amin. sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak. Saudara, ketika saya nonton YouTube ada peperangan di Timur Tengah sana. Tahukah saudara bahwa ada saat tentara-tentara Israel mereka berperang di tengah-tengah istirahat mereka. Mereka menyanyi,
membiasakan diri memuji-muji Allah mereka, Allah Yahweh. Dan saya lihat itu saudara, mereka tidak sedih, bahkan mereka sukacita karena mereka ada di dalam kebenaran. Hari ini apapun tantanganmu, mungkin kau harus berkorban lelah-lelah mementingkan orang lain. Ada banyak hal yang kau perjuangkan, kau selalu mengeluarkan hal yang baik. Kau dianiaya, kau disalah mengerti. Tetaplah bersukacita. Saudara, hal ini sudah sering dilakukan oleh Raja Daud ketika dia bertempur. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Bahkan dia katakan, aku bersukacita dalam penderitaan. Ini juga dilakukan oleh Paulus. Bahwa penderitaan itu adalah sukacitanya. Aniaya itu adalah sukacitanya. Segala hal-hal yang buruk itu adalah kebanggaannya. Hari ini adakah kau memiliki sikap sama seperti Paulus, sama seperti Daud? Karena engkau adalah pahlawan. Percaya dalam Ibrani pasal 11, apa yang tertulis di sana. Seorang pahlawan, dia menerima upah yang besar. Upah yang sangat besar. Dibangkitkan dari antara orang mati. Bersama-sama dalam kerajaan Allah. Bahagia hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, pastikan kau adalah pahlawan bagi Kristus hari ini. Jangan peduli dengan keadaanmu hari ini. Percayalah, Tuhan beserta dengan kau dan memberikan kekuatan. Dan ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Saya bersyukur berkati umatmu di tempat ini. Berkati Pastor Benny Tuhan dengan pengembalaannya dan C. Ineke. Kami percaya mereka akan bertumbuh dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Seluruh jemaatmu di tempat ini dalam pergumulan, tolong mereka Bapa untuk memahami bahwa mereka adalah pahlawan. Kami berkata, aku ini adalah pahlawan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kamu selesai berbicara, namun Roh Kudus akan terus berbicara dan menerjemahkan lebih dan lebih lagi dalam hati kami masing-masing. Terpujilah namamu. Berkat Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati kadang bersama-sama. Amin. Mari kita olahraga bersama hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml dan karton tempat telur sebagai hiasannya. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas. Pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 24 November.
Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan. Gembala dan seluruh jemaat GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kepada Saudara Isafa Harefa, bisa bangkit berdiri. Selamat datang dalam keluarga Allah. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online. Saudara dekat putra-putri saudara, saudara mulai berdoa bagi dia. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan mendukung apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, pada pagi hari ini adalah pilihan yang terbaik Tuhan. Membawa setiap putra-putri kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang baik yang daripadamu itu tercurah buat putra-putri kami Tuhan. Perlindungan, penyertaan, hikmat, pengetahuan yang daripadamu memenuhi putra-putri kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik di sekolah, di lingkungan rumah Tuhan, Engkau yang menjagainya dan membuat berhasil Tuhan. Dan mereka adalah berkat dimanapun mereka berada, mereka ada menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ajaib Tuhan, ajaib.
ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami percaya ketika Kau hadir dalam ibadah kami, sakit sudah disembuhkan, lemah memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Bapak Herman Lipi Tuhan, memberkati kembali hamba-Mu, mengurapi kembali hamba-Mu, bahkan memberkati pelayanan hamba-Mu dalam penggembalaan di Rock Bondowoso Tuhan. Kami percaya lewat hamba-Mu akan dipercaya banyak jiwa untuk dikembalikan dan mereka menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami berdoa memberkati hamba-Mu ini, diberkati roh, jiwa dan tubuhnya kuat, sehat di dalam Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan keluarga melayani Raja di atas segala raja, kerajaan diperluas dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami, baik pekerjaan Tuhan maupun untuk dana Natal kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah cukupkan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan melimpah atas hidupmu. Bahkan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan menyertai engkau. Sehingga apa saja kau kerjakan dengan tanganmu, dengan kekuatan Allah semuanya dibuatnya berhasil. Bahkan keluar masukmu diberkati Tuhan. Rumah tangga keluargamu diberkati Tuhan. Seisi rumahmu diberkati Tuhan. Bahkan dalam pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan ini. Dan terimalah pengurapan yang baru yang datangnya daripada Tuhan, mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah semakin diperluas. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berkemenangan dan diberkati berkata